to me. Holy Spirit, speak to me. You are closer than a friend. You are dwelling in my heart. Speak to me. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. Oh my soul longs for you. My heart and flesh cry out for more of you. More of you. More of you. Spirit of the living God, come and fill me like a fire, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what we choose. Change my heart, change my life. Holy Spirit, fix my life as a living Will your grace run out when I let you down? 'Cause all I know is how to run. 'Cause I am a sinner. If it's not one thing, it's another. Caught up in words, tangled in lies. But you are a savior, and you take brokenness aside and make it beautiful, beautiful. Will you call me child when I tell you lies? 'Cause all I know is how to cry.
it's another. Caught up in words, tangled in lies. But you are a savior. You take brokenness aside and make it beautiful, beautiful. Yeah, 'cause I am a sinner. It's not one thing, it's another. Caught up in words, tangled in lies. Oh yeah, but you are a savior. You take brokenness aside and make it beautiful, beautiful. You make it beautiful, beautiful. You make it beautiful, beautiful. Hello everyone, happy Sunday. I hope you and family are doing well. And today is a special day. I know that we are living in the pandemic right now. There are many people living in fear. They feel hopeless. Many people lost their job. Many people lost their life. And all we hear is all negativity from the news. But today God just want to remind me that we are not living in the crisis right now. But Christ is living in the midst of us during this pandemic. Amen. And let's just prepare our heart before we come and praise and worship Him and listen to the Word of God. Let's prepare our heart. Amen. Father God, we just want to give you thanks, Lord Jesus, that today, Lord Jesus, you give us a bread of life. You give us the salvation, Lord Jesus. Your love is unending in our life, Lord Jesus. I know right now we are in the middle of pandemic right now, but we believe, Lord Jesus, that Christ is in the midst of us right now, Lord Jesus. We pray for healing, Lord Jesus, for our nation. We pray for hope, Lord Jesus. We pray for miracle, Lord Jesus. We pray for our governor. We pray for our country, Lord Jesus. We pray for our nation, Lord Jesus. We pray for our leader, Lord Jesus, that you give them wisdom. You give them health, Lord Jesus. And we pray for healing for this nation, Lord Jesus. And again, Lord Jesus, we just want to surrender. We want to put our hope and trust in you, Lord Jesus, that you are in control of every situation right now, Lord Jesus. Thank you, Father. We just want to surrender everything unto your hand, and we want to come and worship you right now, Lord Jesus. In Jesus' name we pray and give you thanks. Amen. When darkness tries to roll over my bones, when sorrow comes to steal the joy I own, when brokenness and pain is all I know, oh, I won't be shaking. No, I won't be shaking. 'Cause my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Shame
no longer has a place to hide. I am not a captive to the light. I'm not afraid to leave my past behind. Oh, I won't be shaken. No, I won't be shaken. 'Cause my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. There's power that can break off every chains. There's power that can empty out a grave. There's resurrection power that can save. There's power in your name, a power in your name. There's power that can break off every chains. There's power that can empty out of grave. There's resurrection power that can save. There's power in your name, a power in your name. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Sing it one more time, sing my fear. 'Cause my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, there's power. There's power that can break off every chains. There's power that can empty out a grave. There's resurrection power that can save. There's power in your name. There's power in your name. There's power that can break off every chains. There's power that can empty out a grave. There's resurrection power that can save. There's power in your name, a power in your name. 'Cause my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Let's sing it one more time. Sing together. 'Cause my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. I'm standing in your love. Standing in your love. Oh, I am standing on the rock. I am standing in your love. Oh, I am standing on the
my firm foundation, my firm foundation. Oh, I am standing on the rock. Oh, I am standing in your love. Oh, I am standing on the rock, my firm foundation, my firm foundation. Oh, I am standing on the rock. Oh, I am standing in your love. Oh, I am standing on the rock, my firm foundation, my firm foundation. 'Cause my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, I'm standing in your love. I'm standing in your love. Oh, thank you, Lord. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru,
ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, dan ku ingin menyembahmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Happy Sunday semuanya. Saya percaya saudara sehat selalu, senantiasa di dalam Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mendeklarasikan iman kita bersama-sama. Saya bisa minta saudara untuk bisa bangkit berdiri dan kita mendeklarasikan iman kita bersama-sama. 3, 2, 1. This is the good news. I'm saved by God's grace, not by my works. I'm made right. I'm a work in progress and I am blessed in Him. Now I know all things happen in my life work together for good because I'm called according to His purpose. Together we live for the glory of God. People is our mission. Connect with God, make disciples. Amin. Saudara, saya percaya pada saat-saat seperti ini dalam melalui shelter in place, ada suatu hal yang sangat merubah hidupan kita, saudara. Bagaimana cara kita makan, mungkin harus saudara lebih melihat, memperhatikan kalau saudara perlu masak lebih banyak lagi di rumah. Kemudian juga dengan cara kita membersihkan segala sesuatu. Saya ingat selama ini kalau berapa minggu terakhir ini kalau kita berbelanja, kita harus untuk bisa membersihkan hal-hal yang kita belanjakan sebelum kita taruh dan kita simpan. Juga bagaimana kita melakukan segala sesuatu juga berubah, saudara. Salah satunya mungkin pada waktu kalau saudara dulu bisa pergi berbelanja kapan saja, mau ke mall bisa kapan saja. Tapi pada saat-saat seperti ini, saudara, kita perlu mempunyai suatu rencana. Dan belum lagi juga, saudara, dalam 2 minggu terakhir ini kita perlu memakai face mask. Sesuatu hal yang tidak normal sebelumnya, tapi menjadi suatu hal yang sangat normal pada saat ini juga, saudara. Dan juga saudara bisa melihat, saya percaya cara kita berinteraksi dengan orang pun juga berubah. Dimana kalau dulu kita mungkin bisa tinggal ketemu dengan teman kita di suatu tempat, makan bersama. Pada saat seperti ini, saudara, semuanya berubah. Dimana kita harus melakukan semuanya mungkin juga melalui WhatsApp, atau juga melalui video conference, atau Telegram, atau mungkin hanya melalui telepon saja. Memang isolasi adalah merubah kehidupan kita. Cara kita punya suatu kehidupan, berinteraksi, berasosiasi dengan orang, berubah semuanya. Tapi kita perlu belajar, saudara, kalau isolasi adalah waktu di mana Tuhan juga bisa merubah, mentransformasi kehidupan kita. Dan kita diajar dalam masa isolasi untuk ditarik keluar dari hal-hal yang rutin dalam kehidupannya kita.
Dan saya juga percaya saudara, pada masa-masa isolasi ini saudara adalah tempat di mana Allah juga bisa memakai kehidupan kita. Rasul Paulus menulis banyak buku dalam Alkitab saudara, itu pada waktu dia diisolasi di dalam penjara. Dan seperti saudara tahu juga Rasul Yohanes menulis buku Pewahyuan pada waktu dia diisolasi di Pulau Patmos. Salah satu juga saudara, saintis yang terkenal, Isaac Newton saudara. Seorang yang sangat cinta Tuhan dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa untuk menemukan berbagai macam-macam penemuan pada waktu dalam isolasi dan karantina selama 2 tahun saudara. Dia menemukan teori gravitas saudara, teori kalkulus saudara, ditemukan oleh Isaac Newton saudara pada waktu dia di karantina pada waktu The Great Plague of London, yang memakan 25% dari jumlah penduduk di London tewas karena plague tersebut saudara. Banyak orang mengatakan pada waktu awal tahun saudara mempunyai suatu goal dalam kehidupan mereka, di mana mereka perlu mempunyai banyak waktu untuk bisa berdoa bersama dengan keluarga dan juga untuk membaca firman Tuhan lebih lagi. Dan banyak mereka setelah beberapa bulan mengatakan mereka tidak punya waktu yang cukup untuk melakukan hal demikian. Tapi sekarang saya percaya saudara, kita punya banyak waktu, dan doa saya saudara, dan Tuhan bisa mentransformasi kehidupan saudara pada masa-masa seperti ini, masa-masa isolasi di mana Tuhan akan berbicara dalam kehidupan kita lebih lagi. Mari kita buka ayat Alkitab saudara di Yesaya pasal 45 ayat 2-3. Yesaya 45 ayat 2-3. Di ayat 2 dikatakan, Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saudara, kalau di Inggrisnya dikatakan, I will give you hidden treasure, riches stored in secret places. Nah saudara, kalau secret places itu adalah tempat tersembunyi yang untuk berlindung, seperti yang pada saat kita alami pada saat ini, di mana kita bersembunyi. Mungkin saudara nggak bersembunyi dari hal-hal yang luar, tapi kita bersembunyi dalam rumah kita, mencari tempat perlindungan saudara, tidak terlihat dari pandangan. Dan di sini di firman Tuhan mengatakan secret places saudara. Kalau untuk memberikan suatu konteks dengan apa yang kita baca ini saudara, ini menceritakan ditulis 200 tahun sebelum Raja Sirus saudara menduduki atau mengalahkan kota Babylon saudara, yang diceritakan di buku Daniel pasal 5. Jadi tentara Medes dan tentara Persia di bawah pimpinan daripada Raja Sirus saudara mengambil alih kota tersebut dengan suatu hal yang luar biasa saudara. Mungkin kalau saudara baca tentang cerita-cerita tentang perang, suatu kota diduduki lebih gampang dengan masuk lewat pintu gerbang utamanya. Tetapi pada saat itu saudara, kerajaan Babylon, kota Babylon adalah kota yang sangat kuat sekali. Dan suatu hal yang harus dilakukan oleh Raja Sirus, suatu raja yang sangat kecil, dia mulai mengalirkan aliran air daripada sungai Efrat ke suatu swamp saudara, ke suatu tempat yang dialirkan saudara, sehingga dari sungai itu mulai menurun saudara. Aliran dari sungai itu mulai menurun sehingga tentaranya bisa masuk melalui kali yang sudah surut itu saudara, sungai yang sudah surut. Dan pada saat itu saudara mulai terlihat ada suatu river gate saudara, atau dikatakannya pintu-pintu sungai, pintu-pintu hilir. Tapi suatu hal yang sangat luar biasa terjadi saudara, pintu-pintu hilir itu saudara, pintu-pintu sungai itu terbuka saudara pada waktu dia masuk saudara. Suatu hal yang sangat tidak mungkin untuk kerajaan yang sangat besar, sangat berkuasa Babylon bisa membiarkan pintunya terbuka begitu saja. Dan saya percaya pada saat itu kalau adalah tangan Tuhan yang bekerja di dalam masa-masa seperti demikian. Dan itu mengingatkan kita kepada apa yang Tuhan bisa kerjakan di masa-masa seperti ini. Di mana tempat-tempat yang tersembunyi, yang tidak orang menyangka akan ada suatu mujizat terjadi, Tuhan akan bukakan jalan saudara. Pada saat itu juga saudara, di ayat di ketiga nanti kita bacakan, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan
Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Tuhan mengingatkan kepada kita di tempat-tempat tersembunyi, tempat-tempat yang tidak terlihat, di tempat-tempat yang kita seakan-akan tidak perhatikan. Di situ Tuhan akan memperlihatkan kalau Ia adalah Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, pada saat itu saudara, saya percaya pada waktu kota Babylon jatuh, saudara, Raja Sirus mungkin tidak percaya dengan tidak merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Mungkin juga dia merasa dirinya sangat pintar, seorang yang sangat bijak. Seringkali kita dalam apa yang kita lihat, saudara, kesuksesan kita, keberhasilan kita, saudara, hanya karena suatu berkat dari Tuhan, tanpa kita sadari kalau ada perlu mujizat Tuhan bekerja di belakang layar. Dan itu menjadi suatu doa saya, saudara, dalam masa-masa isolasi seperti ini, kita belajar untuk bisa datang kepada hadirat Tuhan, membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan belajar untuk bisa membuka hati kita supaya firman Tuhan bisa benar-benar berbicara kepada kita. Dan apa yang menjadi rahasia daripada Tuhan diberikan kepada kita di tempat yang tersembunyi tersebut. Ada 2 kesaksian, saudara, yang saya mau beritakan pada saudara yang terjadi dalam 2 minggu ini, saudara, terakhir ini, di masa-masa orang yang mengatakan COVID-19 pandemic adalah satu hal yang sangat sukar. Yang pertama, saudara, adalah salah satu saudara-saudara dalam Tuhan, di mana sister ini bekerja, mencari pekerjaan, saudara. Dia mau pindah ke tempat kerjaan yang baru. Dia menghubungi seorang recruiter, dan pada waktu situasi mulai sulit, dia mendapatkan suatu telepon dari recruiter tersebut, saudara, yang mengatakan ada perusahaan yang tertarik dengan apa yang resume dia, saudara. Dan setelah dia melihat, saudara, ternyata tempat ini adalah tempat yang lebih jauh. Dan kemudian dia berkata kepada Prayer Lighthouse, di mana tempat persekutuan doa dia, di gereja kami di Fremont. Dan mereka mulai mendoakan. Dan salah satu pendoa dalam persekutuan doa tersebut adalah istri saya yang mengatakan, kalau Tuhan membukakan jalan, Tuhan tidak akan menutupnya sama sekali. Dan suatu hal yang sangat mujizat terjadi, saudara, di mana dia tidak perlu melakukan in-person interview, saudara. Tidak perlu datang karena semuanya dilakukan selagi social distancing, di mana hanya dilakukan melalui telepon, saudara. Suatu hal yang sangat nggak masuk akal untuk seseorang untuk interview 4 kali, saudara, melalui telepon saja, saudara, tanpa perlu video conferencing, tanpa perlu melakukan segala hal, semuanya melalui telepon, saudara. Dan pada saat itu juga, saudara, pintu mulai terbuka dan dia ditawarkan pekerjaan itu, saudara, dan dia merasa ini bukan merupakan suatu tempat yang di mana karena tempat pergi kerjaannya, saudara, lebih jauh dari tempat sebelumnya, saudara. Dan dia mulai memikirkan, mungkin ini satu hal yang nggak cocok. Dia meminta untuk gaji yang lebih tinggi dan juga untuk bisa bekerja di rumah lebih banyak lagi, saudara. Tapi kalau saya percaya, saudara, kalau Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang mustahil. Semua apa yang dia minta malah diberikan kepada dia. Saudara, di masa-masa yang sulit seperti ini orang untuk bisa mendapatkan pekerjaan, kalau Tuhan bekerja, saudara, mujizat Tuhan bekerja, saya percaya Tuhan akan bukakan jalan no matter what. Hal yang kedua, saudara, kesaksian yang kedua adalah seorang business owner, saudara, yang mencoba untuk menjual bisnisnya. Pada saat-saat seperti ini, dia mendapatkan suatu tawaran untuk orang untuk membeli bisnisnya. Pada waktu mulai terjadi, saudara, ternyata bisnis ini tidak bisa tutup karena dengan situasi yang social distancing yang kita alami sekarang, saudara, dengan shelter in place, harus ditunda, saudara. Pada orang-orang mungkin mengatakan, wah, ini mungkin bukan waktunya untuk menjual bisnis, mungkin bukan waktunya untuk mempunyai suatu bisnis. Tapi saya percaya kalau saudara bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan sesuatu hal yang mustahil menjadi suatu hal yang sangat normal, karena di sanalah janji Tuhan bekerja di depan saudara. Nah, kembali lagi pada cerita orang ini, saudara, pengusaha ini, saudara. Pada saat-saat dia mungkin kelihatan sudah mulai putus asa, mulai discourage, saudara, mujizat Tuhan mulai bekerja, saudara. Di mana 2 kompetitornya dia, saudara, tertutup saat ini, saudara, dalam masa shelter in place, dan semua bisnisnya dari kompetitornya itu datang ke tokonya dia, saudara, dan dia orderannya dia, saudara, naik berlipat ganda pada masa-masa seperti ini, saudara. Apa yang
manusia merasakan tidak mungkin, tapi di mata Tuhan adalah suatu mungkin jika kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Bangun kehidupan kita di dalam suatu hubungan yang intim dengan Allah, di tempat yang tersembunyi, di mana pada saat-saat seperti saudara, kita perlu percaya kepada bimbingan Tuhan, perlu percaya kepada hadirat Tuhan. Ada suatu quote daripada Corrie ten Boom, saudara. Corrie ten Boom adalah author dari The Hiding Place. Dia adalah seorang Belanda, Dutch pembuat jam yang membantu orang-orang Yahudi pada zaman Nazi, saudara. Dan dia karena bantuannya dia terhadap orang Yahudi tersebut, saudara, dia dimasukkan ke dalam penjara dan dimasukkan ke dalam labor camp, saudara. Dan dia di sini dikatakan dalam bukunya itu, saudara, jika Anda melihat dunia, Anda akan tertekan. Jika Anda melihat ke dalam diri Anda akan mengalami depresi. Tetapi jika Anda melihat Tuhan, Anda akan mengalami istirahat. Sudah waktunya pada saat-saat seperti ini, saudara, di mana kalau kita melihat luar, saudara, kita akan tertekan. Berita demi berita, saudara, akan membuat kita lebih tertekan. Jika kita melihat diri kita sendiri, saudara, mungkin saudara juga bisa akan mengalami suatu depresi, saudara. Karena saudara merasakan tidak sanggup untuk menghadapi apa yang dunia sedang perlihatkan pada kehidupan kita. Tapi kita perlu belajar untuk melihat Tuhan. Di sana kita akan mengalami suatu istirahat. Saudara, suatu fakta yang membuktikan kalau dunia ini memang sedang mengalami pandemik, saudara. Tetapi saudara, kita perlu belajar suatu hal, yaitu kebenaran. Di mana di Yesaya 28:29 mengatakan, Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Mazmur 147 ayat 5 mengatakan, kebijaksanaannya tak terhingga. Biar pada masa seperti ini, saudara, biar suatu kebenaran dari firman Tuhan, saudara, menjadi prioritas dalam kehidupan kita daripada fakta apa yang dunia sedang perlihatkan. Biar kita mengalami seperti yang Nabi Yeremia alami, saudara. Di sana dikatakan, aku melihat firman-Mu, aku memakannya, dan firman-Mu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan di hatiku. Doa saya buat saudara, pada masa-masa isolasi ini, saudara, biar firman Tuhan menjadi suatu kegirangan, menjadi suatu kesukaan hati kita. Pada waktu kita melihat firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, bermeditasi dengan firman Tuhan, firman itu boleh menjadi nyata dalam kehidupan kita, dan di sana kita bisa mengalami istirahat yang penuh. Sehingga kita tidak mengalami depresi, tidak mengalami rasa tertekan, karena kita bergantung semuanya kepada Tuhan. Di tempat-tempat secret place ini, saudara, suatu hubungan intim boleh menjadi nyata, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, dan kekayaan, saudara, yang tersembunyi Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Ada dua hal, saudara, yang saya ingin tantang dalam kehidupan saudara pada minggu ini, saudara. Tempat tersembunyi, secret place, adalah tempat di mana saudara mengalami suatu proteksi, perlindungan, mengalami suatu pembaharuan dalam iman, dan juga saudara pewahyuan daripada iman dan rencana Tuhan terhadap kehidupan saudara. Ada dua hal yang ingin saya tantang dalam kehidupan saudara. Yang pertama, saudara, apakah saudara mengizinkan Tuhan untuk berbicara dalam kehidupan saudara di tempat tersembunyi ini, saudara? Seringkali apa yang kita lakukan, kita mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, tapi kita tidak memberikan kesempatan pada Tuhan untuk berbicara dalam kehidupan kita. Pada saat yang sama, suatu kerinduan bagi Tuhan untuk memberikan segala rahasia, rencana-rencananya dalam kehidupan saudara melalui tempat yang tersembunyi tersebut, saudara. In the secret place, saudara. Mari, saudara, pada saat-saat seperti ini, kita membuka hati kita, gak cuma dengan baca firman Tuhan asal baca, saudara, tapi membiarkan agar firman Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, saudara. Dan saya percaya, saudara, ada suatu hal-hal yang Tuhan akan bukakan dalam kehidupan kita, saudara. Harta benda yang terpendam, harta kekayaan tersembunyi, Tuhan akan berikan kepada kehidupan saudara. Saya nggak tahu rencana Tuhan buat saudara secara pribadi, tapi saudara saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, dan Tuhan akan membeberkan semuanya itu dalam kehidupan saudara dan saya di tempat-tempat yang tersembunyi.
Yang kedua, saudara, tema untuk gereja kita tahun ini adalah greater blessing, saudara. Mungkin saudara kalau melihat blessingnya di mana, berkat itu di mana. Seringkali yang kita lupakan, kalau kita beristirahat di dalam hadirat Tuhan, saudara, itu adalah suatu berkat tersendiri, saudara. Di mana orang lain merasa susah, banyak orang merasa tertekan. Biarpun ada kerjaan, ada punya kekayaan, merasa tertekan. Tetapi di dalam hadirat Tuhan, ada suatu istirahat. There's a rest in God's presence. Yang saya mau tantang dari hidup yang kedua ini, saudara. Apakah saudara mau terbuka untuk mengizinkan kehidupan saudara dipakai Tuhan pada masa-masa seperti ini? Sebab pada saat saudara membuka kehidupan saudara, mendengar firman Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk berbicara melalui firman dalam kehidupan saudara, akan ada hal-hal yang Tuhan ingin lakukan melalui kehidupan saudara. Seperti Isaac Newton, seperti Rasul Paulus, seperti Rasul Yohanes, yang Tuhan transformasi kehidupan mereka menjadi berkat bagi orang banyak. Saya percaya saudara, kehidupan saudara dan saya, Tuhan akan transformasikan menjadi berkat bagi orang sekitar kita, saudara. Saya nggak tahu seberapa besar yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saudara, tapi itu suatu hal yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, saudara. Karena Tuhan membiarkan saudara, semua rencananya saudara, ke dalam kehidupan saudara untuk suatu tujuan, saudara. Tadi kita baca deklarasikan, saudara, kita percaya semua yang kita alami semua, saudara, ini semua karena Tuhan punya suatu rencana. Dan saya percaya hal demikian yang kita alami saat ini, saudara, COVID-19 pandemik, saudara, Tuhan punya rencana. Dan saudara dan saya mudah-mudahan menjadi suatu bagian dari rencana Tuhan juga untuk bisa memberikan suatu pengharapan bagi orang sekitar kita semua. Amin. Saya mau mendoakan saudara untuk kita bisa memulai minggu kita, saudara, bersama-sama. Nggak cuma mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, mengizinkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, dan kita menjadi alatnya, saudara, untuk dipakai Tuhan untuk membawa suatu pengharapan di dunia yang tidak ada harapan ini. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kecap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu, Tuhan. Biar apa yang kami belajar hari ini, Tuhan, apa yang kami baca hari ini, Tuhan, menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan kami, Tuhan, di mana kami bisa belajar untuk mendengar firman-Mu, agar firman-Mu terus berbicara dalam kehidupan kami secara pribadi ya Tuhan. Dalam masa-masa isolasi ini, Tuhan, kami bisa bergantung sepenuhnya pada Engkau, mengalami suatu istirahat yang secara penuh, Tuhan. Sehingga apa yang kami alami ini ya Tuhan, bisa Tuhan melalui firman-Mu, Tuhan, kami bisa mengalami restorasi yang baru di dalam Engkau. Sehingga kami menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk bisa Kau pakai ya Tuhan, untuk membawa satu pengharapan yang baru bagi orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu selama ini Tuhan. Pakai kehidupan kami ya Tuhan, agar menjadi berkat bagi orang ya Tuhan, orang banyak Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Thank you Lord, in the name of Jesus we pray. Amen. Happy Sunday everyone. God bless you. Terima kasih Pastor Hendra untuk firman-Nya. Saya percaya firman Tuhan sudah berbicara buat kita semua ya. Jadi ini waktunya buat kita untuk bisa membangun tempat our secret place gitu dengan Tuhan secara personal. Amen. Dan saat sekarang ini pemerintah kita meminta kita supaya ada social distancing, jaga jarak gitu. Tapi jangan spiritual distancing. Amen. Jadi tetap kita berusaha untuk bisa membangun altar kita secara pribadi dengan Tuhan sesering mungkin. Amen. Dan saat ini kita akan memberi firman Tuhan dari buku Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Di sini dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Wow, this word ya, firman Tuhan ini luar biasa. Jadi pada saat itu ada pembicaraan antara orang Farisi dengan Tuhan Yesus sendiri gitu. Mereka mencobai Tuhan gitu, dan ini jawabannya daripada Tuhan. Jadi Tuhan mengajar buat kita semua untuk mengetahui apa yang harus kita berikan kepada pemerintah dan
apa yang harus kita berikan kepada Tuhan sendiri. Amin. Jadi semuanya itu ada bagiannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Tuhan mengajarkan hal yang luar biasa ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau memberikan apa yang menjadi bagian daripada Engkau ya Bapa. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan Tuhan segala pemberian kami hari ini ya Bapa. Baik itu perpuluhan kami, persembahan khusus kami ya Tuhan, Kau kuduskan dan sucikan Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi Tuhan untuk segala berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara bisa memberi melalui secara elektronik, melalui sel. Terima kasih, Tuhan memberkati. 'Cause my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. There's power that can break off every chain. There's power that can empty out a grave. There's resurrection power that can save. There's power in your name. Power in your name. There's power that can break off every chains. There's power that can empty out a grave. There's resurrection power that can save. There's power in your name. Power in your name. 'Cause my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Sing. 'Cause my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. I'm standing in your love. I'm standing in your love. Mari kita satukan hati kita. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa, yang hidup. Dan kami mengucap syukur kami bisa mengerti firman-Mu mengatakan bahwa siapa yang mendengar firman-Mu dan mengerti akan berbuah. Tuhan, terima kasih diberkati untuk semua orang yang mendengar firman-Mu, dan terima kasih untuk pengertian. Setiap family, setiap anak muda, dan setiap Tuhan anak-anak boleh bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan biar Roh Kudus boleh menyertai kami. Amin. Hey guys, don't click away just yet because we have a special announcement for you. Next week, we will have a combined service at 11 a.m. instead of the regularly scheduled 4 p.m. Indonesian service. So remember to tune into our stream at 11 a.m. Have a blessed Sunday.